Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Ibu Siti Musroha selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Novita Aprilia sebagai moderator akan memimpin jalannya presentasi kelompok 2 Ilmu Biomedik Dasar yang akan mempresentasikan materi mengenai perpindahan color. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasi pada malam hari ini. Untuk kelompok 2, anggotanya ada Lutfia Faras Askia, Siti Zahwa, Bernika Priyanka, Salwatiara Putri Aristiani, Areta Ardela, dan juga Novita Aprilia. Next. Pengertian kalor. Kalor adalah suatu jenis energi yang dapat menimbulkan perubahan suhu pada suatu benda. Nah, kalor memiliki arti sebagai tenaga panas yang dapat diterima dan diteruskan oleh satu benda ke benda yang lain secara hantaran atau konduksi, aliran atau konveksi, maupun pancaran atau radiasi. Next. Selanjutnya ada perpindahan kalor. Apa sih yang dimaksud dengan perpindahan kalor? Perpindahan kalor sendiri merupakan perpindahan dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, benda dibagi menjadi dua, yaitu benda konduktor dan juga isolator. Perpindahan kalor dapat terjadi dengan 3 cara, yaitu ada konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Next. Untuk selanjutnya, tentang hantaran atau konduksi akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Zawa. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang hantaran atau konduksi. Hantaran atau konduksi adalah perpindahan energi panas atau kalor secara konduksi, yaitu perpindahan panas melalui benda penghantar tanpa disertai perpindahan partikel benda penghantar tersebut. Perpindahan panas secara konduksi terjadi jika panas mengalir dari tempat dengan suhu tinggi ke tempat dengan suhu yang lebih rendah dengan menggunakan media penghantar panas tetap. Sehingga partikel dari media penghantar panas tersebut tidak ikut berpindah, hanya energi panas atau kalornya saja yang berpindah. Next. Sini ada hukum konduksi. Hukum konduksi Tauret perpindahan panas melalui sebuah material adalah berbanding lurus dengan gradien negatif pada suhu dan luas pada sudut siku pada gradien tersebut melalui di mana panas mengalir. Next. Kemudian ada contoh konduksi. Di sini seperti pada di gambar, jika kita memegang logam yang di mana salah satu ujungnya diletakkan di atas api sumber panas atau sumber panas, maka lama-lama ujung logam di gambar ini ya terlihat itu akan terasa panas, berubah warna. Hal ini karena panas yang dihasilkan oleh api mengalir menuju seluruh bagian logam. Karena logam termasuk penghantar konduksi yang baik. Sudah. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah konveksi. Konveksi yaitu perpindahan panas melalui benda penghantar disertai dengan perpindahan partikel media penghantar tersebut. Nah, biasanya perpindahan kalor secara konveksi ini terjadi pada benda cair dan benda gas. Untuk hukum konveksi, ini dikenal sebagai hukum Newton untuk pendinginan. Nah, dapat dilihat rumusnya pada yang tertera.
Untuk contoh konveksi, ya, seperti pada proses merebus. Nah, partikel air dingin itu akan berada di bagian bawah, sedangkan partikel air panas itu akan berpindah ke bagian atas. Nah, perpindahan ini sering disebut sebagai contoh dari konveksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Bernika. Selanjutnya adalah perpindahan secara radiasi. Nah, radiasi itu perpindahan panas yang terjadi tanpa medium perantara. Nah, perpindahan radiasi itu terjadi melalui gelombang-gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik itu gelombang yang dapat merambat walau tidak ada medium. Nah, sesuai dengan definisi dari radiasi itu ya, yang tanpa medium perantara. Next. Nah, kemudian ada contoh radiasi. Di situ ada panas matahari dan panas api unggun. Nah, saat kita berada di dekat api unggun dan matahari itu, maka kita juga akan merasakan hangat. Nah, energi panas yang kita rasakan itu berasal dari pancaran masing-masing sumber energi panas yang ada di sekitar kita. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Areta. Baik, kita akan masuk pada rumus perpindahan kalor. Di sini yang pertama, perpindahan kalor konduksi. Yang memiliki rumus Q per T sama dengan K dikali A dikali delta T per L. Nah, Q per T ini memiliki, atau bisa kita sebut dengan H, yaitu laju perpindahan kalor. Nah, untuk Q sendiri, kalor yaitu Joule, dan T-nya adalah waktu perpindahan kalor, berarti second. Untuk K yaitu konduktivitas termal, untuk A yaitu luas batang, L panjang batas, delta T perubahan suhu atau Kelvin. Selanjutnya, ada rumus perpindahan kalor konveksi. Yang memiliki rumus Q per T sama dengan H dikali A dikali delta T. H yaitu koefisien konveksi, A yaitu luas batang, dan delta T adalah perubahan suhu. Dan yang terakhir, ada rumus perpindahan kalor radiasi. Di sini memiliki rumus Q per T sama dengan E dikali sigma dikali A T pangkat 4. Di mana sigma adalah konstanta Stefan Boltzmann, A yaitu luas batang, E adalah emisitas, dan T adalah suhu. Untuk contoh soal akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Salwa. Oke, berikut adalah contoh soal, yaitu kawat filamen lampu pijar memiliki luas penampang 30 mm kuadrat dan suhu 437 derajat Celcius. Jika kawat filamen dianggap benda hitam sempurna, maka hitung radiasi kalor oleh kawat tersebut. Sehingga dapat diketahui A atau luas penampangnya yaitu 30 mm kuadrat diubah menjadi meter kuadrat menjadi 30 dikali 10 pangkat min 6. Kemudian suhunya yaitu 437 derajat Celcius akan diubah menjadi Kelvin menjadi 710 derajat, yaitu 437 ditambah 273. Kemudian emisivitas atau nilai E-nya yaitu 1 karena kawat filamen dianggap benda hitam sempurna. Kemudian sigmanya sudah konsta, yaitu 5,67 dikali 10 pangkat min 8 watt per meter pangkat 2 dikali K pangkat 4. Maka ditanyakan yaitu W atau kalor yang dipancarkan setiap detiknya. Sehingga dapat diselesaikan menjadi W sama dengan E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4, yaitu 1 dikali 5,67 dikali 10 pangkat min 8 dikali 30 dikali 10 pangkat min 8 dikali 710 pangkat 4. Maka hasilnya yaitu 0,41 watt atau 0,41 joule per second.
Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf selaku moderator dan teman-teman sekalian. Kita akhiri presentasi pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.